Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali pada pembelajaran PPKN kita dengan kompetensi dasar kali ini, yakni perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, dalam pembahasan kita pada hari ini akan ada 3 pokok bahasan yang kita bahas. Yang pertama adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua adalah peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dan yang ketiga adalah praktik perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Langsung saja kita masuk kepada pokok bahasan yang pertama, tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kita mulai dengan konsep perlindungan dan penegakan hukum. Apa itu perlindungan hukum? Perlindungan hukum maknanya tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yakni melindungi kepentingan manusia. Dengan demikian, pada hakikatnya setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dan apa itu penegakan hukum? Penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Intinya bahwa penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Namun tentunya bukan hanya masyarakat, termasuk aparat penegak hukum. Nah, kemudian pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Mengapa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Yang pertama, agar tegaknya supremasi hukum atau supremacy of the law. Kita ketahui bahwa adalah hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Oleh karena itu, tiap warga negara wajib patuh kepada hukum yang berlaku. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah memberikan keadilan bagi masyarakatnya, termasuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Baik, kita kepada poin pokok bahasan yang kedua, tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Kalian perhatikan di slide, ada peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, peran Kejaksaan Republik Indonesia, peran hakim, peran advokat, dan satu lagi Bapak tambahkan, ya ini kaitan dengan peran KPK. Baik, kita mulai dari peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan ini tentunya kalau kita perhatikan dalam ketentuan konstitusional, Undang-Undang Dasar, hal ini sejalan dengan bunyi pasal 30 ayat 4. Nah, lebih lanjut, Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan antara lain. Nah, yang ada di tayangan slide bisa kalian perhatikan, ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Artinya selain melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, ada kewenangan lain yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kita lanjut kepada peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Nah, undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16
tahun 2004. Nah, di sini kalian bisa perhatikan di dalam tayangan slide bahwa peran jaksa dalam bidang pidana ada 5 poin, termasuk juga dalam bidang perdata dan tata usaha, dan termasuk dalam bagian ketertiban dan ketentraman umum sebagai berikut, antara lain meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegakan hukum sampai dengan melakukan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Itu lebih lanjut ada di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008. Kemudian kita lanjutkan dengan peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Seorang hakim harus memiliki integritas kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Nah, seorang hakim diberikan wewenang mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, ketentuan konstitusional tepatnya adalah undang-undang yang mengatur tentang hakim di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar kita ketahui kekuasaan kehakiman diatur di dalam ketentuan pasal 24 UUD 1945. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, dan melalui jasa hukum yang diberikannya, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Nah, ini bisa kalian perhatikan bahwa ada tugas pokok advokat secara khusus, dan hal ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini terakhir untuk peran Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kita tentu sering mendengarnya, dan kalian perhatikan di slide bahwa tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Tugas KPK ada di sini, kalian perhatikan di kolom slide, mulai dari koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sampai dengan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kita lanjut kepada pokok bahasan yang terakhir, yakni dinamika pelanggaran hukum, yang terdiri dari pokok bahasan berbagai kasus pelanggaran hukum. Yang kedua adalah macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum dan partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, bentuk pelanggaran hukum kita contohkan dalam berbagai kehidupan. Di sini ada di lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Nah, masing-masing di situ Bapak berikan contoh 2 bentuk pelanggaran hukum, dan tentunya hal ini tidak dilakukan apalagi kalian sebagai seorang pelajar dan untuk menghindari bentuk pelanggaran hukum tentunya. Nah, kemudian macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Nah, berdasarkan sumbernya kita mengenal 4 norma. Sekali lagi Bapak ulangi, berdasarkan sumbernya kita mengenal ada 4 norma. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama yang bersumber dari Tuhan, norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani, norma kesopanan yang bersumber dari masyarakat, dan norma hukum yang bersumber dari pihak yang berwenang. Nah, di sini kalian perhatikan ada sanksinya mulai dari norma agama sampai dengan norma hukum.
Mohon maaf sebelumnya bahwa di sanksi di pelanggaran norma hukum perlu Bapak sampaikan juga berlakulah hukuman pokok dan hukuman tambahan berdasarkan ketentuan pasal 10 KUHP. Nah, berikutnya adalah partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, tentunya yang diharapkan dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum itu sendiri, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ini adalah contohnya ya. Kemudian juga ada kepatuhan hukum di lingkungan masyarakat, termasuk di lingkungan bangsa dan negara. Nah, ini tinggal kalian mencermati saja. Demikian Bapak rasa penyampaian materi kita pada hari ini, semoga dapat kalian pahami dengan baik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.